Hari ini sayang, aku akan pulang, berlabuh di dekap cintamu. Ini salah satu lagu yang gue paling suka. Ya kan? Pulang. Oke, gue bakal Waktu itu dengerin lagi sama waktu siapa? Yang ini tahun berapa sih? 2011. 2011. Oh ya, no. Enggak dong, udah enggak dong. Yang mana lagi? Pakai nanya yang mana? Yang mana, Lun? Enggak dong. Gimana? Sorry, maaf saya yang pacaran. Oke, jadi ini tebak-tebakan ya. Siapa yang bisa menebak dengan benar? Ber gitu. Air Kayaknya ketuban. ketubannya pecah gitu kan. Jadi waktu Ya, ya, oh Andin gitu. ini salah satu pelopor cewek-cewek yang Six berroti pack. sobek di perutnya. Wow. Betul. Ini roti sobek nih terus taruh di sini. Iya, kotak gitu. Berbagi semua kisah, canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Gue seneng loh. Luna kan nggak mau, kita nggak masuk penyanyi suara 2, juga. suara 3. Andin, saya ini penyanyi abal-abal ya. Tenang. Hampir masuk suara 2, suara 3 tadi. Oh iya. Waduh. Kalau pas udah tegang. Udah begini Mariana. Makanya langsung stres ya gue. Gue bisa sih pecah suara, cuma gue gak harus konsentrasi tinggi. Welcome to TS Talks, Andin. Aisyah. Thank you for coming. Itu lagunya tadi aku persembahkan untuk semua sahabat setianya Oh, TS. Tahu nggak kamu Apa tuh tuh? ya sebetulnya aku udah ngefans dari dulu, dari No zaman way. kuliah. Siapa sih nggak ngefans? Nggak, your song is always on my Indonesian playlist. So I have a playlist isinya lagu-lagu Indonesia. Ya, Pasti gitu. ada lagu Andin. Coba salah satunya yang mana? Gue suka yang terakhir yang indahnya dunia tuh. Gue suka. Thank you so much. Meski waktu kan cepat berlalu. Itu kayak easy listening banget gitu. Hidup langsung damai. Wes. Cie. Seperti hati langsung damai, hati langsung damai. Itu Seperti aku Andi. paling suka, itu kan syuting klipnya di Jailolo. Jadi aku tuh paling suka kalau dengerin lagu itu lagu traveling, lagi traveling. Pas sama hati kita. Yang Travel. memang hobinya traveling. Makanya cocok. Jadi Nah, walaupun aku di tuh sini ngerasa tapi ini traveling without moving ya pokoknya. iya ngelihat laut ngeliat apa tuh lagu itu Iya, enak iya. banget kan comforting. Iya. By the way, Aku Andin, juga. welcome to TS. Thank you so much Luna, Mar udah ngundang ke sini. Iya. Dan kita pengen nanya apa kabar? Baik. Baik banget. Baik dan heboh. Heboh? Iya, Heboh apa? Iya nggak maksudnya Punya setiap kalau gue datang lo lihat kan Iya. gue pasukan gue yang datang. Ini Jadi kalau nggak bisa mungkin sekeluarga sendiri, ya, kelihatan sekeluarga doang di hadir. kamera asik Iya, iya. sendiri. Benar-benar. Kalau Andin itu ya kemanapun itu dua buntut selalu dibawa. Emang udah konsepnya mau dari awal punya anak seperti itu, Din? Kayak nggak mau lepas gitu. Gak ada konsepnya, maksudnya Nggak nggak terpikir konsep itu dari awal. Cuman Masa kan sih? iya nggak kepikir dari awal. Cuman pada prosesnya, pada perjalanannya karena sekarang masih nyusuin, jadi mau nggak mau dibawa. Oh, Terus benar. yang satu, aku pengen ikut, aku pengennya sama ibu ya udah, Iya, ayo ikut lucu. gitu. Tapi kan maksudnya kayak gini mereka udah yang Udah gede biasa udah ya. bisa main Iya, sendiri iya. segala. Gitu. Tapi lucu jadinya kan kalau lagi kerja ngerasanya oh ikut anyway jadi nggak apa-apa Tapi nggak jarang dia. loh di masa sekarang ini ya, maksudnya terutama untuk orang-orang yang bekerja seperti kita di dunia kita ini, Andin, biasanya either dititipin di orang tuanya atau memang udah ada suster yang udah dipercaya banget, tapi Iya. lo memilih untuk Membawa. Nabi sama Kawa bener-bener ikut. Bawa. Tapi itu pilihan sih Lun. Iya, iya. Maksudnya kayak menurutku semuanya sah-sah aja dijalani. Of course, of course. Nggak ada yang salah kok. Jadi kayak apa namanya benar-benar pilihan. Dan ini Iya. pun sebenarnya kalau misalnya anakku yang pertama ada masa-masa di mana aku di rumah aja. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi untungnya juga kerjaannya lingkungan kerjanya bisa fleksibel itu menerima yes, kalau betul, betul kalau orangnya banget. kerja di kantor di bank di teller gitu kan nggak mungkin Iya, juga di bener. bawah anak. Iya, nggak bisa. Jadi tergantung profesi. Untungnya jadi you're very fortunate ya, sangat Yes. beruntung bisa Ya, membawa ya. anak. By the way, Iya. tapi ngomongin Kawa sama Tabi udah berapa usianya sekarang? Sekarang Kawa tuh 4 tahun, tapi 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Ulang tahunnya kapan? 1 Mei Oh, dan ntar nggak lagi, kerasa banget ya ntar sebenarnya lagi. karena dia tuh
1 Mei kan belum. Mau tayang ceritanya. Oh iya ini kan benar juga. Oh iya udah mau 1 tahun. Jadi yang paling gak kerasa adalah karena dia tuh bayi pandemi, lahirnya pas pandemi. Oh iya. Jadi bener, bener-bener di awal-awal ya. Iya. Terus gimana Kayak waktu semua itu orang stres lagi. nggak? Oh bener, lahirannya di rumah ya? Lahiran di rumah. Oh lahiran di rumah. Di rumah. Tapi memang nggak rencana di rumah kan? Rencana di rumah. Oh emang mau home birth. Oke. Yang oke. waktu ya. Oke, gue tahu. I have a few friends, ada beberapa teman yang memang sempat memilih lahiran di rumah. Yes, yeah. Water birth nggak? Water birth. Birth kan? Iya benar-benar. Yes. Untuk beberapa jadi- orang itu comforting. Gimana tuh ceritain sedikit mungkin? Ceritanya waktu itu lagi sebenarnya dia lahir lebih awal daripada seharusnya. Ya. Dua-duanya sih lebih awal daripada seharusnya. Jadi memang cukup ngagetin. Ini kocak banget sih sebenarnya waktu itu. Aku tuh inget banget lagi ada konten yang harus di shoot lagi bulan puasa juga. Terus ada konten yang harus di shoot di saat buka puasa. Tapi aku kayaknya udah agak mules gitu. Tapi kan ya udahlah ya kayak mules biasa aja aku pikir. Bla 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 gitu kan IG story kan IG story dulu nih la gitu terus abis itu kawan minta bacain buku, ibu aku minta bacain buku di kamar. Ya udah deh, tapi kok aku kayaknya agak mules ya gitu. Iya. Sebenarnya itu manajerku lagi di rumah, jadi jam 7:30-nya harusnya tuh aku nyanyi untuk sebuah acara gitu, tapi pre-recorded. Jadi udah ada lampu-lampu gitu di kamarku untuk aku nyanyi. Tapi lama-lama kok kayaknya sakitnya agak intens ya gitu. Jadi Terus bukan aku ke toilet, terus Ber gitu, air kayaknya ketuban. ketubannya pecah gitu kan. Terus aku bilang ke manajerku kayaknya gue nggak bisa malam ini deh, kayaknya gue bakal ngelahirin. Terus bener aku ngelahirin malam hari yang itu. sama. Malam yang sama. Jadi syutingan itu pindah. Ketiga hari sesudah aku melahirkan Luna. my God. Itu gak ada yang tahu. Jadi iya. karena kan aku harus deliver kerjaan itu tuh dalam minggu itu kan. Yang harus aku record itu. Wow, gila. Wah, itu bener-bener. luar biasa. Tapi Ya, itu itulah hebat banget. kadang-kadang ya, Iya, kayak- orang tuh nggak tahu di balik sebuah konten tuh banyak sekali ini ya. Iya. Ada ceritanya, banyak ceritanya, ada Hiruk kisahnya. pikuknya apa segala Iya. macam ya. Kan orang cuma ngelihat kayak Iya. oh ya oke gitu. Apa yang sudah Enak jadi ya, deliver gitu. product. ternyata di balik itu belakangnya ada cerita yang Jadi itu last minute manggil orang untuk bantuin. Enggak, jadi kan air. jadi kamu udah tahu. Yang nyiapin. Nah, ini juga suamiku karena waktu awal Suami itu siaga suami ya? siaga. Si Susi. aja siap antar Susi. belanja. Nah, jadi waktu awal banget dia itu udah yang dulu lahiran pertama kita udah siap-siap rehearsal segala macam udah kolamnya udah digelembungin dan inilah segala macam. sebenarnya udah ready. Yang awal dulu waktu Yang awal. anak pertama. Yang sekarang sayang ini aku takut deh kalau misalnya aku tuh bakalan lebih cepat lagi. Iya. Tapi ternyata terus dia bilang nanti aja, nanti bisa kok nanti bisa begitu malam hari ini juga. Tiap kolamnya langsung itu. Langsung kalau kabut gitu. Tapi ya it was Tapi fun sesuai sih. konsep tahun lalu di rumah aja, melahirkan pun Iya, di bener. rumah aja. Bener kan? Sesuai konsep ya. Wah, Pak, canggih. Iya, Salut iya. tapi aku bener. Thank you so salut much. banget. Tapi itu kocak sih. Tapi ini ngelihat perjalanan kamu dari dulu sampai sekarang tuh kita udah pernah bahas ya. Kamu berubah transformasi menjadi seseorang yang lebih apa ya? Calm in a way, lebih zen, Lebih holistik. lebih holistic, wellness dan I don't know mindful. Semua itu tuh ada prosesnya pastinya. Ya. Apa sih yang membuat kamu tuh bisa jadi switch into kind of that person right now yang benar-benar tuh lebih apa ya? Pasti ada pengalaman journey yang orang yang Ada contoh triggernya deh, ya? Orang yang Ya. tadinya makan daging terus jadi nggak makan daging pasti ada sesuatu yang terjadi gitu. Misalkan Ya. dia nonton film atau misalkan dia Ngelihat rasakan- langsung lihat binatang dia. atau dia sakit tiba-tiba terus ternyata kebanyakan makan daging atau misalkan kurang Iya. but for you what Iya, is iya. your journey gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ya kita sama-sama udah kayak berapa udah 30 sekian tahun lah ya. Iya. Pasti kan perjalanannya juga naik turun banyak banget gitu yang terus banyak banget harapan yang nggak tercapai. Kita ekspektasi sesuatu ternyata nggak seperti itu Iya, gitu. iya. Terus banyak kesandung, banyak bangkit lagi gitu. In terms of kalau misalnya aku cerita mengenai kesehatan gitu misalnya, hal kecil aja, kelas 2 SMA aku kena tumor payudara. Terus diangkat waktu itu.
itu mungkin buat sebagian orang kecil ya, kayak oh ya udah gitu. Tapi buatku waktu itu cukup besar banget dan itu menjadi momen salah satu di mana aku kayak oke, apa yang harus dirubah dari gue gitu. Ada momen-momen di mana gue ngerasa kayak gue oke, sehat tuh seperti ini gitu. Misalnya gue dengan olahraga, dengan makan ini. Gue pernah ngeliat lu nge-post juga kan, lu pikir sehat tuh dengan olahraga yang berlebihan betul, gitu. Iya. Ternyata enggak juga gitu. Iya, ternyata di tahun itu gue sempat kena tifus 5 kali. Dengan gue yang rajin banget olahraga. Dan menurut gue makan sehat. 5 kali. 5 kali dalam setahun. Kasian. Padahal dia olahraga, lu tahu nggak badannya dia udah kotak-kotak roti sobek. Kan saya mengenal Indonesia lebih banyak sekarang. Jadi waktu itu Ya, Andin ini salah satu pelopor cewek-cewek yang Six berroti pack. sobek di perutnya. Betul. Abis Jadi itu roti sobek nih terus taruh di sini. Iya, kotak gitu. Berarti Dan kecapean juga kali. Apa Mungkin over bisa jadi. exercise? Nah ini yang aku Kebanyakan nggak tahu. olahraga. Bisa jadi over exercise. Bisa jadi nggak sesuai yang in and out intake-nya bisa nggak? jadi. Bisa Gizinya jadi ya? motivasi aku olahraga sebenarnya Salah. iya. Gitu. Jadi kadang-kadang gini. Kita juga kan kadang-kadang nggak tahu ya motivasi kita apa. Misalnya oh ya supaya sehat, tapi supaya sehat kenapa lu pengen sehat gitu. Iya, Atau iya, misalnya supaya badan gue bagus, kenapa Iya. lo pengen badan lo bagus. Ternyata di hari-hari itu gue merasa bahwa kayak I hate myself gitu. Oh. Really? Makanya gue kepengen gue lebih baik terus gitu. Tapi kan sebenarnya ternyata ada hal-hal yang perlu digali lagi lebih dalam lah di diri gue pada saat itu gitu. Jadi akhirnya gue mulai mencari-cari diri sendiri seperti apa, terus lebih dalam lagi dan akhirnya sekarang ini ya gue mungkin ada pada satu pengertian bahwa memang there's no perfection gitu kan sebenarnya. Jadi sebenarnya mungkin yang orang bilang holistik itu adalah ketika ya kita tahu sama-sama dan menerima bahwa kita emang nggak bisa mencapai si perfection yang kita yang mind kita ciptakan selama kita, ini ya, gitu. ya. Jadi kalau misalnya memang berpikir ke arah kita ingin utuh gitu, ingin whole ya berarti ya Harus selalu menerima dulu kita dan itu harus apa, selalu ya. ada imperfection yang terjadi kan seimbang betul, gitu. betul, benar. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi memang went through certain phases ya. Certain phases Dari- banget. I mean, Tapi berarti That's kesehatan lah ya, awalnya berawal dari kesehatan yang tidak prima, yang ternyata kamu pikir Iya. prima ternyata tidak juga dan itu gitu. waktu awal mungkin aku hanya melihat itu sebagai fisik semata, tapi Iya. mungkin kalau sekarang aku jadi trace back ke zaman dulu bisa jadi mungkin ada sesuatu yang terjadi di Iya, emosionalku atau oke, di Tapi di ya, mind mungkin gitu. Iya. Jadi sama-sama nggak tahu. bukan bilang itu wajar ya, tapi ya namanya kehidupannya jadi wajar banget terjadi phases terhadap sesuatu yang terjadi sama mereka karena kan ceritanya berbeda-beda gitu, journey juga berbeda-beda. Pasti Lun. Dan cara kita handle juga tuh berbeda-beda Bener, gitu. pasti. Makanya kayak gue tuh sempet waktu lagi hamilnya Kawa, saking gue nggak tahu apa yang harus gue perbuat gitu pada saat itu, akhirnya gue bilang ke Tuhan bahwa gue nih nol, gue nih bejana kosong. Jadi tolong isi gue dengan apapun yang menurut lo gue harus tahu dan perlu misalnya ketemu sama siapapun gitu ya udah dituntun aja, jadi bener-bener flowing aja udah kayak gitu. Ini waktu lagi hamil nih. Waktu lagi hamil karena saking cluelessnya. Dapat jawaban. Dapat jawaban, Ketemu siapa? ketemu banyak banget gitu. Jadi dari waktu awal ketemu sama Mas Reza Gunawan waktu itu. Right. Dari Mas Reza waktu itu sempat ketemu sama Cokde waktu itu. Oh, ya. Terus dari Cokde ketemu sama banyak banget sih di dalam perjalanannya gitu ya. Banyak spiritual journey-nya ya berarti Banyak ya. spiritual journey. Dan itu sebenarnya kalau perjalanan itunya sedikit banyak aku rangkum di buku Belahan Jantungku. Jadi Itu ya aku buku yang kamu Itu keluar. lagu yang aku suka juga, lagu kamu. See, I know your songs. Gitu. Banyak lagu-lagu enak. Banyak banget yang enak. Kira-kira gitu Dan sih. rangkuman itu semua ada di buku itu, which is kamu Parsial sih, baru beberapa. Nanti nextnya lagi. nextnya ada buku-bukunya lagi. Doain ada buku-buku lain lagi. Iya. Pasti dong, pasti. Yeay. Harus ada. And what's next?
what's next? Jadi gini, aku tuh percaya bahwa yang namanya transformasi itu bukan sebuah kayak goal yang ya udah sampai di sini. Pasti akan selalu ada Kayak goal evolusi baru ya. ya. Dan transformasi itu evolve all the time. terus Yes, bertransformasi betul. gitu. Jadi Iya. dulu aku pernah punya konser namanya Metamorfosa, tapi aku rasa itu pasti bukan akhir dari segalanya. Kenyataannya sesudah itu aku tetap punya insight-insight baru dalam melihat sesuatu gitu. Terus ternyata bisa juga berubah sejak itu gitu. Jadi aku merasa hidup ini nih seperti ya udah, habis ini apa? Ya udah habis ini apa gitu. Jadi selalu akan ada habis iya, jatuh iya. habis Ada ini ada challenge lagi. berikutnya ya, Iya, ada selalu tantangan akan berikutnya. seperti itu Iya, gitu. benar. Jadi tahun lalu ada satu keinginanku yang aku akhirnya tidak sempat untuk mewujudkan. Tadinya tahun lalu tuh pengen bikin kayak sebuah konser 20 tahun berkarya. Oh, gila, Tapi 20 terus tahun. Pas banget lagi 20 tahun, udah 20 iya. Lalu aku Nomor cantik melahirkan. Ayo tahun ini. Nah, Amin. tahun ini aku juga punya rencana sebenarnya untuk 21 tahun berkarya. Kebetulan kan waktu itu ngawalinnya tahun 2000. Jadi gampang kalau 2021 ya 21. Ya, Oh, iya, 2022 gampang 22 jadi ngitungnya, terserah gue bener, aja. Karena 21 tahun berkarya, wow. Gitu. Jadi ini 21 tahun udah bisa masuk klub lah ya. Iya, udah legal ya. Kalau punya anak, anaknya udah legal nih. Gue udah boleh nyetir juga. Iya. Iya kayak gitu sih. Kepengen banget doain ya. Iya dong, nanti kita datangin, kita nonton. Tapi kamu udah 21 tahun berkarya. Berarti kan waktu itu masih SMA. SMP. SMP malah ya. Tahun 2000 masih SMP. Iya Sampai dong. kelas 3. Oke, tahun 2000 bener, masih Nah, sama SMP. kelas 1. Iya, benar-benar. Berarti enggak, yang aku pengen tahu kamu ngerasa while you've been in the industry that long, bedanya berkarya zaman dulu sama sekarang gimana? Beda banget. Apa? Beda banget enggak lu? Beda. Apa lu salah satu yang beda apa lu? Aduh, kalau dulu ya buat terkenal ya nggak segampang sekarang ya. Harus punya media kita ya cuma mediumnya cuma majalah, TV, radio. Jadi gitu. semua orang yang memberitakan ya. Betul. Kalau sekarang kan kita bisa memberitakan diri sendiri, betul ya. Which is sebenarnya enak juga sih gitu. Iya. Kita nggak bisa kalau dulu tuh kita tidak bisa mengatur. Ya. Kita Kontrolnya bukan di kita. Kontrolnya nggak ada Iya. di kita gitu. Kalau sekarang gitu ada berita ini kita tinggal guys itu nggak benar. Udah selesai. Kita punya counter yang nggak Guys. di Iya. Jadi sebenarnya enaknya itu adalah pada saat ada sesuatu yang nggak lurus kita bisa luruskan dan orang tuh nggak bisa ngetwist Iya, gitu. karena Kalau dari dulu lo tuh bisa original. Iya. dimainin Diberitakan narasinya Iya. gitu loh. Lalu preskon. Iya. preskon gitu. Tapi di dunia musik kan mungkin zaman dulu untuk rekaman sendiri aja Beda nggak bisa. beda banget Mar. Harus Jadi coba ceritain zaman dulu waktu- rekaman tuh gimana? Dulu waktu aku awal rekaman itu aku masih ngerasain outputnya tuh kaset. Iya. Dan rekamannya tuh di pita. Jualan zaman dulu kita pakai Walkman kita pakai Walkman. Jadi pakai pita, rekamannya pakai pita. Kalau sekarang kan udah digital kan Iya, semuanya semuanya. tinggal. Jadi kalau misalnya salah gitu, ya udah ulangnya dari awal Oh gitu. my God. Kalau sekarang kan udah bisa ditambal-tambal Bisa gitu di-delete, ya. bisa, iya. Terus outputnya masih kaset, walaupun memang sudah ada CD, tapi CD tuh masih agak mahal ya. masih agak 50.000 mahal. kan. Terus Kaset belum semua 8.000. orang tuh punya Discman gitu. Iya. Jadi semuanya masih pakai Aku Walkman. beli deh kayaknya kamu punya album. Aku beli kaset kamu. Kalau aku CD. Karena kamu setiap Aku ngeluarin CD. album pasti aku beli. Cuma Yang sekarang pink udah itu ada. kan. Gitu. Iya benar. Terus udah gitu apalagi ya bedanya. Yang bikin video klip di Mas Jaya Dingiro. Iya. 20 tahun yang lalu bener. Aduh gila itu lama banget ya. Oh. Tapi ini gak sih Din, Apa tuh? secara penghasilan sebagai seorang penyanyi Iya. dulu dan sekarang. Kalau dulu kan kita jelas royalti, kita ada fisik, jelas. Berapapun di yang black terjual label. itu udah jelas gitu, Iya. sekian dapatnya gitu. Kalau sekarang kan gimana ya? Gue tuh selalu bingung hitung-hitungannya tuh gimana kalau misalnya kita kayak ke salah satu OTT lah, ya Spotify or Apple Music ataupun yang sejenisnya, Joox or whatever. Kan kita bisa dapat semua artis di situ kan, Iya. lagunya. Iya. Mereka gimana bagiin royaltinya? Ada share ya? Dapat Dapat dong. Tapi kan Ya sebenarnya sih ya kalau misalnya mau dibilang jelas sama-sama jelas, dibilang nggak jelas juga sama-sama nggak jelas. oh gitu. Jadi sama aja Ya sebenarnya. jadi maksudnya ya kalau zaman dulu kan masalahnya ada pada pembajakan gitu, Iya, kan. iya, Maksudnya benar, nggak benar, semua orang juga beli yang Bisa original dengar, kan. iya, karena iya. mahal. Iya, kalau ya. sekarang kan udah nggak ada tuh yang tukang-tukang jual CD Iya, di Karena lapak-lapak easy to gitu. get it online Ya, and really it's easy cheap kan. Ya, kayak Iya. gitu.
Jadi kamu tuh, aku Kalau pengen di- tahu ya, karena aku nggak di dunia musik. Dapat royalti ini frekuensi orang denger atau setiap kali di download atau gimana? Iya, Dihitungnya gimana? setiap orang denger, setiap orang Oh download. jadi semakin sering aku denger, Oh iya. wah boleh. Ayo kita dengerin sekarang gitu. Oh, jadi bukan Iya. download, karena kan lo not necessarily lo download. Ya juga sih. Iya, kalau gue sekarang baru kan- tahu nih. iya. Oh jadi semakin Ya, sering makanya kita itu yang gue pengen dengar, tahu. jadi algoritmanya kebaca dari Iya. situ. Oh, boleh ya, aku sering denger deh biar Itu kamu. makanya kan misalkan- berapa streamsnya tuh kelihatan ada laporannya setiap bulan. Oh, BTS Gitu. kaya banget gara-gara Oh lo itu nih. BTS. Gua rasa Luna yang menggerakkan Gua di Indonesia. rasa BTS kaya gara-gara lo. Karena gue tuh kan suka repeat dengerin sesuatu kan. Dan bisa satu lagu Dia loh, all over. algoritmanya BTS jadi naik banget karena Luna. Kaya gara-gara Luna. Ya nggak BTS. single gue doang lah. Bilang sama suami lo, gue juga bantu kehidupan lo gitu. Iya, kan baliknya ke gue juga. Jadi unfortunately not. Alu anjir. Oh, benar-benar kan ya, kalau berarti misalnya played ya. Oh, terus gitu. kalau misalnya zaman dulu tuh aku apa ya kayak menurutku profesi makeup artist tuh masih sedikit banget. Banget, Iya, iya. banget, Sedikit banget. Iya. Jadi Ibu Mia, Derry, siapa lagi? Amri ada Amri, deh. iya. Tapi sekarang banyak. Sekarang ya. banyak banget. Semua orang bisa jadi makeup artist. Jadi kalau dulu tuh kayak bener-bener kehitung pakai jari banget Iya, deh dan rambut juga ya, makanya dikit orang tuh banget. harus bisa makeup sendiri Iya. gitu. Bener-bener Oh. harus makeup sendiri banget. Itu kamu harus belajar sendiri jadinya waktu Iya. itu. Iya. Itu muda. Harus. Terus ya. Makanya Andin gitu jago deh. makeup juga sih. Jarang. Lu yang penting rambut ya. Iya rambut. Cuma jadi menghargai ya, karena you've been to that phase yang akhirnya Iya. tambah lama kok tambah canggih tambah ini. Jadi Iya. dia tuh Kita berhak sulit. menurut you deserve to celebrate your 21 years. Yeay. Iya, berhak banget untuk merayakan. Tapi ya aku yakin sih maksudnya semua orang yang udah jalanin sebuah Kayaknya- proses kayak Luna gini, dia kan juga prosesnya Oh iya. panjang banget. Dia cuma panjang kali lebar, jadi ada dimensinya. Saya kalau Dia 3D, misalkan, dia 3D. kalau misalkan saya jadi amusement park gitu, tau kan Six Roller Flags coaster ya, Khusus. hidupnya ya. khusus. Roller coaster namanya udah terdahsyat di namanya seluruh roller coaster. Kan kalau ada misalkan Andin apa Disney Sea misalkan gitu kan. Terus Oh gitu. ada yang Disneyland gitu kan, ada yang Universal Studio. Kalau saya Six Flags. Iya, Kalau iya, misalkan Six di Flags. Amerika Semuanya ya. semuanya roller coaster. Nggak ada tuh yang odong-odong gini tuh nggak ada. Nggak ada. Udah Tapi itu. nggak apa, ada Menegangkan naiknya ya, kok roller menegangkan. coaster. Ya, naik terus Untungnya turunnya ya, juga. ada Tapi abis Tapi itu agak serem lagi. naik. Turunnya sih Terus serem serem ya. lagi. Tapi gak semuanya gini juga, ada yang gini-gini. Oh ya, ada yang gini-gini. Mate gue. Waduh. Tapi menurut aku ya Din, nggak tahu kamu setuju nggak sih dengan pernyataan ini? I think generasi kita ini adalah generasi yang cukup beruntung untuk melalui proses itu yang dari analog ke digital Ya. dan kita menyaksikan semuanya dan I think we are the last generation di Ya. industri kita. Iya gue Ya. merinding. Kayaknya sih gitu. Iya beneran, kan, beneran, gitu. beneran. Dan Karena kita beruntung sih, beruntung banget dan masih Iya. eksis sampai sekarang. Iya. Karena kita menurut aku sih pada saat kita berhasil di era kemarin itu 2000-an itu dan kita bertahan, I think it's one of ini ya. You should be proud of yourselves, Yes, girls. I think for you too gitu loh. Dan lagu-lagu lu tuh juga lagu-lagu yang abadi. Banget loh. Iya. Yang Lagu selalu lama dengar tuh dari denger ya. dulu sampai Alhamdulillah. sekarang gitu dan Alhamdulillah. I mean I think ya you should celebrate. It's a legacy Jadi loh. gimana? Orang bisa Kita dengerin sekarang mau ulang. ngapain? Kita bikin Celebrate. konser nih. Kita Yo. bikin konser. Bikin konser. Kita nggak ada ini gitu. Atau kita nanti- pesan martabak. edit. Oh ya boleh kali ya martabak. WhatsApp itu dong. Martabak biasa baru buka puasa. Sorry ini Lapar. Mei ya kita sorry, ini ya. Mei udah selesai. Udah selesai. Ya. Udah lebaran udah lewat Luna saya. pengen lanjut puasa. Jangan ada yang bolong-bolong ya. Jadi konser, wow. Boleh dong Menarik, kita menarik. konsernya di pengennya rencananya di Jakarta aja atau keliling Indonesia? Pengennya sih tetap kayak nggak tahu sih yang bisa diadain sekarang mungkin seharusnya virtual ya. Iya. Bisa lah intimate concert. Iya. Bikin Enggak, dong. tapi justru. aliran kamu tuh cocok banget Tau intimate gak sih? concert Tapi ke Justin kalau Timberlake. menurutku kapan lagi bikin virtual? Dalam arti kalau udah lagi nggak kondisi kayak gini mungkin nggak akan pernah lagi kita Tapi bikin. ya enggak ini boleh sih virtual, tapi fisik juga Iya ya. enggak tergantikan ya. Nggak yang tergantikan intimate ya. aja, selected people Human berapa apa ya, interaction Iya. itu tetap secara- disiarin juga gitu. Oh ya udah. Aku Iya. kita front row ya, TS front row. nanti kita kolaborasi. Bener. Kita ini ya. Sebagai Nah, makanya aku media nanya. partner gitu. Makanya aku nanya kamu mau keluar Indonesia
mau di Jakarta doang atau satu Indonesia. Jadi kamu ke kota-kota lain gede bareng kita. Lucu Bisa, kan? bisa, Iya bisa. kan? Ya udah kita Jadi obrolin promotor habis ya ini. lama-lama ya. Kan nih ya. Selain Kalau dia ngomong jadi sama promotor. Marian nih udah bisnis Iya, bisnis ayo. gitu. Waduh, Iya, bener loh. Konser kapan lagi? Ya sih, kapan lagi. Tapi berarti aliran musiknya masih tetap core-nya di jazz atau memang udah berubah atau memang mengikuti zaman? Ya, jadi sebenarnya lucu sih karena beberapa waktu lalu aku tuh sempat ngobrol gitu sama anak-anak sekarang gitu ya. Terus dia nanya, Mbak Anin tuh sebenarnya aliran musiknya tuh kayak gimana sih gitu? Core-nya lah. Aku pengennya tuh kayak apa sih gitu. Terus aku baru inget waktu awal aku ngawalin di industri musik, memang aku tuh suka banget jazz gitu. Sampai sekarang aku masih suka banget. Terus tapi aku nggak membatasi diriku untuk oke deh, gue harus cuman nyanyi lagu jazz doang gitu. Jadi sepanjang hidup ini nih kayaknya aku ngeluarin berapa album dan banyak kolaborasi, itu benar-benar bunglon banget gitu. Jadi kayak gue bikin kayak gini, gue bisa bikin yang kekinian, gue bikin yang gini, bikin yang gitu. Dan aku rasa itu the way I celebrate myself gitu selama 21 tahun ini. Bayangin gak sih kalau 21 tahun terus aku Stick kayak to- atau aku tetap ya udah kayak mungkin nggak memasukkan sesuatu yang baru atau berkembang ke sesuatu yang baru gitu. Jadi aku akhirnya sekarang ini kalau ditanya aliran musiknya apa, pokoknya I sing what I like gitu. Berevolusi juga gitu. Dan selama aku bisa nyampein message dari lagu itu ke masyarakat, jadi aku nggak pengen hanya sekedar nyanyi doang gitu. Actually I want to know what's on your playlist. What's on my playlist? Aku pengen tahu kalau sebagai penyanyi itu di playlistnya apa sih? Nah, coba mana Itu penting handphonenya? banget. Mau nggak? Pasti Boleh nggak dilihat di handphonenya? Coba. Pasti Playlist kamu ini. punya Ambil. pasti kamu punya playlist yang kamu dengerin berulang-ulang kan dari Karma nih di mobil, bener nggak? We all do. Kita Nah, pengen tahu. I want to know. Ayo, Kita ayo. kasih di share Udah Udah siap playlistnya. joget belum? Udah dong. Udah. Oke, bentar. Oke, Kita sambil berhubung nungguin dan- menunggu. Ini kan kita juga mungkin banyak orang yang lagi SMP, SMA nih sekarang lagi, gue sebenarnya bisa nyanyi, gue pengen bisa berkarya seperti Ani, ya kan? Menurut kamu selain usaha, bakat dan lain, yang berjasa di karir kamu nih selama ini siapa? Ada nggak sosok-sosok yang berandil besar? Gue pikir pertanyaannya kalau misalnya pengen jadi penyanyi, gimana caranya? Jadi kalau orang-orang ini, anak-anak ini tahu, sebetulnya gue mungkin butuh bantuan dari siapa? Apakah dari keluarga atau dari teman, Tapi atau gue butuh agak kenal cukup beda siapa? sih sebenarnya Mar kalau ngomongin kayak era gue sama era sama sekarang. sekarang. Sekarang mah Karena mereka tuh sebenarnya bener-bener sekarang tuh kreatif banget dan bisa melakukan dengan tangan mereka sendiri, dan gue juga kayak, hah kok hasilnya kayak di kadang-kadang dia studio cuma gini, gitu. Iya. Dan disambung-sambungin. Dan anak-anak sekarang tuh nggak ada yang belajar ke seseorang gitu loh, kayak semuanya tuh otodidak banget gitu yang bisa belajar berarti sendiri. real talent ya Yes. kayaknya. Dan bisa nge-google kali ya, I want to be a Iya, singer, how can I do it gitu. Nggak usah nanyain gitu ya. How to be a singer for dummies gitu. Iya. Asik, kita lihat playlistnya. Aduh, digeledah. Apa Tapi nih? mungkin aku pengen menyambung pertanyaan si Mbak Mari gitu. Kalau misalkan Mbak Mar. Marian. Tapi di dalam karir Andin, seorang Andin yang paling kamu anggap adalah orang yang berjasa dalam karir kamu selama 20 tahun Mama itu siapa? papaku karena there's no way without supportnya mereka aku bisa nyanyi, karena aku tahu banget gitu kalau profesi sebagai penyanyi atau paling nggak ada di industri musik atau entertainment pada saat itu back then, kalau sekarang mungkin orang ngelihatnya udah banyak yang sukses-sukses gitu ya. Rasanya tuh kan kayak nggak mungkin menghasilkan kayak gitu-gitu, atau kayak contoh kecilnya deh kayak aku waktu mau kuliah juga aku pengen ngambil musik nggak boleh sama papaku. Kayak mau jadi apa lah, emang bisa makan. Pokoknya harus masuk Bisnis. harus Kedokteran. harus di apa yang kayak gitu-gitu lah pokoknya. UI. Iya emang di UI, cuman kan nggak ada musik. Akhirnya pengennya bener-bener ngambil musik. Pengennya ngambil musik gitu. Akhirnya ngambil apa? Komunikasi. Komunikasi. Cuman maksudnya walaupun nggak boleh ngambil musik tapi tetap disupport untuk bermusik, itu udah sesuatu yang luar biasa banget gitu. Kayak ada orang-orang yang benar-benar harus mengendap-endap dari rumah untuk untuk diam-diam casting atau untuk apa gitu. Jadi kamu selalu di support. Jadi boleh pursue ini tapi pendidikannya boleh nggak, jangan musik gitu. Iya.
Kalau support suami, Oh kalau suami mensupport sekali. Iya dia apa namanya kayaknya dari tahun 2015 dari waktu aku nikah aku sih kerasa banget ya karena 6 tahun ya? 5 tahun. Oh 2015 iya 5. Yes. Mau 6 tahun dong. Tahun ini 6. Sumpah Iya dong. iya 6 tahun ya? Iya, kok lupa sih nih? Oh ya 2021 sekarang. Iya. Masih mikir 2020 ya. Bulan apa? Emang kita skip setahun lah. Bulan apa sih? Nikahnya bulan apa? Nikahnya bulan apa? April. Loh, Iya. kemarin baru anniversary dong. Enggak, akan. Cuman kalau ini ditayangin baru Iya, kemarin. udah dong kemarin berarti 6 tahun. 6 tahun. Hebat juga Luna. Iya kayak gitu sih. Oke. Nanti Ya, kita malu tanya ngomongin lagi. suami. Iya. Kita setel playlist aja yuk. Suami gue undang kesini aja nih. Udah Musisi bermusik juga gak sih? Apa? Enggak, masih Enggak dia enggak. sepeda Anak mania sepeda. dia. Oh anak sepeda, bener dong gue tadi. Lihat Anak aja sepeda belang kan. tuh pahanya tuh. Orang kita suka ketemu di jalan, suka ngumpulnya di Roka. Sama Pauzan. Oh gitu. Iya. Di bathtub. Di bathtub. Ya udah nih, silakan. Coba kita Bacain, lihat ya. coba kita bacain. Coba kita lihat nih. Aduh, sama sama kita playlistnya. Emily King. Wah dia kayaknya menarik nih. Wow, berat-berat ya. Waduh, Ed Sheeran, ada Ed Sheeran. Finish. Udah mau joget belum? Daft Udah Punk, langsung. oke. Corin B. Iya. Aduh Daft Punk tuh ya kemarin bubar tuh sedih gue ya, tuh sedih ya. sampai mau nangis tau gak sih, Sedih bener banget deh. Wow, yang meninggal ini satu ya? ininya ini ya. Oh, Oh, oke. Wow. Playlistnya jadi Cakep ya. playlistnya ini sih kelas ada berat ya. hip hop sedikit. Enggak bukan, ada R&B dikit, ada pop, Soul. ada kalau Daft Punk tuh tulis Ada elektronik. Aduh tapi Elektronik. Daft Punk tuh kecintaan banget tau ya. gak sih. Kenapa? Brilliant ya musiknya. Iya suka banget. Gak ada yang sama loh sama mereka. Iya. Tipe ininya, beatnya. Gorillaz terus Kenapa pokoknya ya mereka harus era-eranya bubar mereka ya? tuh. Udah Terus terlalu apa kaya lagi kali ya. Iya, Udah keberatan kayak helm terlalu- kali. Capek kali ya tuh. Gue capek selama ini berlindung di balik helm. Gue pengen buka. Teori konspirasi. Siapa tahu setelah buka mereka jadi Div Pink. Terus mukanya ketahuan. Beda-beda nama sekarang ternyata. Biar nggak ada beban bawa-bawa helm gitu kan. Karena kadang-kadang suka kalau misalnya lagi konser gitu terus tiba-tiba kargonya ketinggalan apa helmnya ketinggalan gitu. Iya kali ya. Makanya sekarang udah gak bisa jadi bang helmnya udah gak ada yang bikin lagi helmnya dia. Jadi gak bisa. Kenapa kita jadi bahas helm ya? Oh, iya. Anyway, ngomongin lagu. Dari semua lagu-lagu yang kamu bikin, apa yang paling mendalam, berkesan, atau yang paling aduh ini pasti semuanya ada kesannya ya. Cuma yang paling your deepest inilah. Ada satu lagu judulnya Berlayar. Itu kayaknya selalu nangis gitu kalau dengerin lagu itu. Lagu kedua judulnya Pulang. apa behind that? Yang mana nih? Yang Dua-dua ceritanya. Yang Pulang aja ya aku ceritain. Itu sebenarnya nggak penting banget sih. Kalau lu tanya cerita behind that-nya ya kalau sekarang, karena kan dulu gue pakai pacaran sama nih cowok gitu. Bukan suaminya sekarang. Ya bukan suami yang sekarang. Bukan suami yang sekarang, maksudnya bukan suami. Oh gitu. Pacar lama. Maaf ya. Maaf ya. Terus gue lagi nungguin dia aja pulang gitu. Kayaknya gue tahu nih. Enggak, jadi kalau diceritain sekarang behind-nya nggak penting, cuman rasanya itu tuh kayak nungguin dia menurut pulang itu gue- kayak sedih gitu jadinya. Berlayar tuh maksudnya dia suka Ini berlayar. berlayar Orang apa bukan, pulang ini sih? berlayar. Ini yang pulang Ini lagi kan? cerita yang pulang. Oh iya iya. menunggu dia pulang gitu. Kagak pulang-pulang nih orang gitu. Gue tulis lagu. Kemana sih katanya? Ini gue nyanyiin. Ah mau. Hari ini sayang, aku akan pulang, berlabuh di dekap cintamu, karena pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta. Oh, bagus ya emang ya. Betul, bagus kita kasih royalti nanti biar. Apa share ini nggak Coba. apa-apa. Mas biarin aja udah kaya. Yang ini boleh. Mau lagu gue lagi gitu gitu biar Langsung ke royalti. detect gitu kalau di YouTube kan gitu copyright. Please It's approve okay. profit sharing to Andin. Boleh, approve Gak aja. apa-apa. Wow. Jadi sebenarnya itu, tapi ini salah satu lagu yang gue paling suka. Ya kan. Pulang. Oke, gue bakal Waktu itu dengerin lagi sama waktu gua- siapa? Yang ini tahun berapa sih? 2000 berapa ya?
2011. 2011. Oh ya, no. Udah enggak dong. Masih dong. Terus 2012. Yang mana lagi? Pakai nanya yang mana? Yang mana, Lun? Enggak dong. Gimana? Sorry, maaf, saya yang pacaran. Oke, jadi jadi ini tebak-tebakan ya. Siapa yang bisa menebak dengan benar di rumah? Tulis di kolom ya, komentar. Tulis di kolom komen. Jawaban yang paling banyak nanti akan mendapatkan hadiah dari Luna. Iya. Dari Marian. Iya. Nanti kaset Andin, tanda tangan Andin. Udah gak ada kan? Iya, jarang kan? Vintage banget. Jarang. Lumayan loh kasetnya masih sekarang ada kalau nggak sekarang? dijual. Apa kasetnya? Kaset. Itu sekarang jadi barang kolektor, jadi kolektor item. Playernya masih punya. Nggak punya kalau playernya. Kalau kasetnya jadi kolektor item. Gue pengen tahu cerita yang satu lagi berlayar apa ceritanya? Ya, Tadi mau gue pulang. nyanyi lagi, gue nyanyi lagi. Karena gue pengen dapat konser gratis di sini. Lembaran asmara mengawali kenangan indah. Kau hadir bersama senyuman di tengah samudra. Ku sendiri menghitung malam terbias di dalam harapan. Bagus banget suaranya. Enak loh dapat konser, bukan virtual loh ini. Kita dapatnya live loh. Intimate loh. Bintang tamu. Front row. Itu waktu itu, Kita lagi siapin band. Kita bikin itu ada kayak home band ya. Unplugged. Iya, Boleh kali juga. Bener ya? Unplugged gitu ya. Bener ya? Ya kita nggak usah nyanyi tapi ya. Enggak, gue gak mau nyanyi. Gue di belakang, gue dengerin sini nih. Gue kalian hostnya Gue dong. duduk di sini aja. Perkenalkan Anin, silakan denger. Tapi nanti kita ada penonton-penonton yang di bawah ya gitu. Iya, yang. Atau Itu ceritanya apa berlayar? Adalah ya. itu mantan juga. Iya, tahun 2002 tapi. Oh. Tapi tahun 2002 aku kenal sama suamiku juga sih ini. Oh. Jadi aku tuh kenal sama suamiku waktu itu adalah dia tuh IO ulang tahunku waktu aku umur 17 tahun. Ya ampun, so cute. Sweet 17 ya. Iya. Soalnya gue kenal IP tuh ya. Dia Mas IP, gue kenal IP itu dari buset lama banget ya, Pe ya. sama aku sama Luna duluan siapa? Bulan gue. Oke deh. Gue bilang, Pe lo masih eksis gue. Kita waktu sama-sama berdua tuh yang kayak wah kenal udah lama banget. Zaman ini ya bersenang-senang ini anak muda. Karena waktu itu IP cukup senior di atasnya. Dia memang senior sekali. Tapi sekarang. awet muda banget. Awet muda banget sih ya, bersyukur. Mantap. Oh iya loh. Misalnya dari zaman gue udah eksis gitu. Terus ketemu Andin masih eksis sih. Berarti juga. lama eksisnya. Legenda ya. Legenda Masih naga eksisnya ya. pergaulan gitu. Waduh, Anak Jakarta hebat. Selatan. Kalau sekarang kan pergaulan semua yang gaul-gaul naiknya sepeda soalnya sekarang. Udah. Lihat-lihat lah. Gitu ya. Enggak, gua enggak gaul ya. Marian gimana orang paling depan dia nih. Kalau di udah foto urusan- dia paling depan. Bukan, dia udah tahu nih. Tau kan tanjakan itu tuh Kuningan kan. Padahal udah capek ya gue. Udah tahu tuh foto banyak langsung. Oh gitu ya. Wow. Masa sih enggak? Itu tuh cukup menjadi pertanyaanku juga loh. Soalnya kan aku belum pernah sepedahan, cuman aku tahu di situ kayak fotografer tuh Itu ya, berjejer fotografer, kan. ya. Nah, aku tuh pengen tahu perasaan para cyclist. Kalau mau ngelewatin itu. Awalnya kaget gue. Kaget banyak fotografer. Banyak banget. Awal-awal naik sepeda nggak ngerti ngapain sih ini fotografer niat banget gitu. Apalagi Ternyata waktu itu- dijualin fotonya, Iya, baru tahu. kan zaman pandemi kan banyak fotografer yang dari wedding, ulang Iya, tahun, jadi nggak ada event, apa kerjaan. nggak ada kerjaan. Awalnya gitu, wow, fotografer banyak banget. Awalnya Aku nggak tahu loh itu dijualin. Awalnya nggak tahu, lama-lama lipstikan dulu. Iya, kita udah tahu gitu. Gitu kan. Perasaannya awalnya kaget, lama-lama oh oke, berarti harus tahan perut, harus senyum, Iya kan, kelihatan- berarti jangan- ada gitunya kan. Iya. Awal-awal tuh gue gini, awal gitu. mukanya jelek terus. Sekarang udah karena tahu kan oke. waktu awal sepeda kondisi nggak prima kayak sekarang. Baju salah, baju masih salah. Baju fittingan sebenarnya masih bukan salah. baju sepeda tapi dipakai Bukan. buat sepedahan. Baju sepeda, Fittingannya aja atasnya salah. apa, bawahnya apa, pakai topi begini, terus Apa tuh?
Apa tuh apa? Maksudnya apa? Nggak culture. Oh kurang culture. Kalau lihat foto sepeda gue dulu, oh my god, parah banget. Nggak culture. Karena gue tuh mikir, kalau zaman sekarang kan bilangnya nggak culture gitu kan. Karena gue mikir gitu, ya elah naik sepeda aja masih matching. Apa sih gitu, mahal Bo. Iya emang. Sorry ya, mahal ya. Jadi kadang-kadang bibnya apa, ininya apa, berantakan gitu kayak. Gue di gini loh. Kos kakinya apa? Gue kos kaki lari, gue pakai sepeda. Ya lalu niat amat sih gitu, paling lo ngelihat orang kayak gitu kan. Iya, terus kita mau kayak, lo tuh kalau naik sepeda harus matching dong dari atas sampai bawah. Apa sih, this is me gitu. Pas di foto, statementnya salah. Pas di foto gitu-gitu kayak Jelek kurang ya gitu. nggak gaya ya. Jadi akhirnya matching. Iya. Jadi gue ngerti sekarang kalau ada yang bilang harus matching gitu. Oh, Baik. Harus nurut aja culture deh. maksud Aja gitu. Udah lumayan culture lah sekarang. Anak-anak jago bermusik, apa suka ini juga? Musik. Udah kelihatan nggak bakat-bakat? Ada bakat musik nggak? Bernyanyi, Mereka masih berjoget. hore-hore banget sih, hore-hore kalau dalam Kawa arti. gitu? Iya kayak Kawa gitu kan dia ya suka mukul-mukul drum, suka joget, suka nyanyi-nyanyi seenaknya gitu. Tapi anak-anakku tuh kayak Kawa gitu dia paling nggak suka di direct sebenarnya. Jadi kalau disuruh atau di ini dia nggak. Tapi kalau dia seenak jidat sendiri dia akan loncat-loncat dan ini sendiri. Oh, lucu dong. Tapi berarti ini ya nggak terlalu offbeat ya, suka joget ya. Ya, lumayan lah ya. Soalnya turunan dari bapaknya kayaknya gitu. Wow. Gila. Gue juga Wow. gitu. Andin dulu itu loh olahraganya juga kenceng banget. Iya. Kenapa nggak ikut suami sepeda? I thought you Bakal ikut ya. gue mikir dia bakal ikut karena zaman dulu itu yang namanya roti sobek olahraga keras kan dari pilates apa sampai lari Ya, gue cuma sepedahan doang, gue yang enggak kayaknya deh. kenapa? Lari masih nggak? Lari Lari Lu pas maraton jalan apa doang gitu-gitu aja kan sih. dulu? Iya cuman gitu-gitu doang. Dulu Enggak, belum pernah belum. ikut full maraton. Tapi Masih event-event udah lari deh lah ya. Mau ya kita waktu itu mau ke Chicago ya. Ke Jepang kayaknya Ke dia. Jepang ya? Iya. Apa Tokyo, yang Tokyo. maraton? Ke Tokyo. Terus nggak jadi ya? Dia ada fracture di ininya, Oh iya, gue denger yang ada tiba-tiba luka apa gitu. hatinya, Kita aja. batinnya. Aduh, jangan dong. Kita juga tadinya nggak suka lari sih. Tadi gue sih ya dulu nggak suka, terus nyoba-nyoba suka. Ih keren banget Mau sih. ke ya Chicago. Mau Chicago, Chicago harusnya tahun maraton. lalu, harusnya tahun lalu. Tanya dong Nggak berapa jadi. kilo? Tanya kilo? cuma 5 5 kilo aja. aja. Gayanya mau Ada ke Chicago lima- Marathon. ada 5 kilo. Tapi fun run. ikut event sehari sebelumnya. Fun run. Ya ampun. Yang penting udah Gue juga pengen ikutan tuh kalau ada Ayo, yang 5K. Ayo makanya rame-ramein aja. Tapi kalau sekarang virtual dong jatuhnya. Jadi tahun lalu nggak jadi di defer, they're still running it this apa year. raffle? Apa dia Nggak, kayak daftar nggak, aja? nggak daftar. Kan yang Kalau 5 5 kilo mah anyone daftar aja. can. Kalau 21 ya kita Kalau yang pikir 21 dulu. baru yang daftar 42, lottery. waduh. Lottery. Padahal nggak deh aku. Gue belum, Sorry, tapi tahu Jadi nggak? nanti kan kalian udah bersepeda, udah lari, terus tinggal berenang kan? Lagi golep. kita lagi golf. Golf ya banget. Nggak maksudnya kalau mau Renang tuh berenang sebenarnya belum, harus les. Gue tuh udah Buat punya biar yang namanya triathlon. pelampung-pelampungnya. Baju berang speedo udah ada beginian Maksudnya begini. pelampungnya mau gini, pakai pelampungnya di Kan sini. pelampung buat di sini nih. Kan ditekan gitu. Jadi biar bisa ininya bener kan iya kan ditaruh pelampung-pelampung yang di sini nih. Jadi jepit gitu supaya ininya gini, supaya lurus ininya ya. benar. Kurang Jadi sekarang culture. Terus Udah beli semuanya. Terus nggak kejadian, nggak ada waktunya. Jadi olahraganya apa sekarang? Kan soalnya masih punya ya baby udah setahun Jadi lah aku ya. sebenarnya cuman sekarang ini ya pilates sama body weight training doang. Masih pilates di Masih pilates sih ya tetap. Pilates ya. Pilates tuh yang bikin kotak-kotak loh tapi. Gila gue pilates dari 2000 berapa ya? Mungkin kita 10 slip-slipan kayaknya. selalu ya Iya, di tempat itu ya. Iya. Gila. Itu legend banget ya. Legend Semua banget. orang di sana. Dari zaman 300.000 sampai berapa sekarang? Gue kesana 300.000. Gue waktu 200 sih. Wah, lebih duluan lagi kan? Lebih lama lagi, lebih lama Itu lagi. selama itu loh. Kebayang dong sekarang kalau pilates kalau misalkan private harganya lumayan. Bisa berapaan dong? Ya makanya gue nggak pergi nih. Coba pengen tahu yang ini lo tanya nah. Apa ini? Apa sih? Oh, ada pertanyaan. ini jadi tadi speaking of running gitu, kamu pernah sharing saat kamu lari 10 kilo dengan rute Cilandak ke Tanah Kusir. Terus udah gitu kamu singgah di makam teman kamu. Betul. Itu Suka apa? lari bersama kamu. Iya. Dan itu Jadi aku tuh makna perpisahan. Jadi aku tuh apa namanya
punya satu sahabat deketku banget. Maksudnya orang tuh kalau misalnya tahu aku, maksudnya lihat aku, ya pasti ada dia juga di sebelah. Mungkin kayak kalian berdua lah ya, kayak bener-bener maksudnya bener-bener kemana-mana bareng. Terus maksudnya kalau mau ngelihat aku tuh kayak ya udah cerminnya ya sahabatku ini gitu. Terus pada waktu tahun lalu kita sempat ikutan Women's 10K barengan. Waktu itu aku lagi hamil 9 bulan. Kamu ikutan kayak hamil 9 bulan? Waduh. 8,5 bulan lah kira-kira. Ya tetap aja. Lari atau jalan cepat? Jalan cepat. Oke, Brisk walking tetap aja. gitu lah ya. Oke. Terus sementara dia tuh yang udah ikutan full maraton segala macem gitu-gitu. Tapi dia tetap pengen, pokoknya nih gue pengen nemenin sahabat gue gitu. Jadi dia benar-benar dampingin aku terus gitu. Sampai akhirnya kita finish. Terus bulan Desember tahun lalu dia meninggal. Aduh, recent banget loh. Sakit meninggal. Baru dong. Baru. Banget iya. Oh si siapa namanya? Nisa namanya, Cacu. Aduh baru 4 bulan, oh my god. Gitu. Dia baru meninggal, terus Karena ya buatku itu salah satu hal yang membuat selama bulan Januari ini aku benar-benar kayak nggak bisa tidur banget, nggak bisa tidur nyenyak lah gitu. Sudden. sakit kan so ya? sudden. Sakit. Ya, sakit. Gitu. Terus di bulan Maret kan kemarin ada Women's March lagi kan. Jadi kembali ada Women's 10K. Terus aku segeng. Jadi dia tuh sempat ngepost foto dia sama aku terus bilang akhirnya gue bisa lari bareng temen gue nih, ya, salah satu dari geng gue. Gue pengen nyeret semua yang lainnya untuk kita tahun depan ikutan bareng-bareng gitu. Terus akhirnya aku bilang ke teman-temanku, kita bikin yuk run for Nisa gitu buat kita memperingati dia lah gitu. Terus akhirnya pas aku lagi mau lari baru masih deket rumah sih, baru 1,5 kilo gitu. Terus aku ngecek Google Maps gitu, kayak ke Tanah Kusir berapa kilo ya gitu, makamnya dia. Ternyata 8,5 kilo. Jadi aku pikir pas banget. Pas di sana berarti pas 10 kilo. Ya. Jadi aku akhirnya terusin aja lari sampai Tanah Kusir. Jadi di tengah jalan aku bilang ke Mas Ipe kayak nanti kamu jemput aku ya di sana gitu, di Tanah Kusir, aku mau ke sana. Gitu. Jadi aku finish di makamnya dia waktu itu. Dan buatku aku emang tahun 2020 tuh banyak banget ya perpisahan. There's a lot of losses. Iya. Luna juga kenal banget kayaknya sama hairdresser aku, Mas Hari. Ya itu juga. Yes, Mas Hari tuh shocking news juga ya. Mas Hari tuh adalah hairdresserku udah kayak udah lama bertahun-tahun. Selalu pokoknya kalau Andin ya pasti Mas Hari. Ada Mas Hari. Dan aku banyak kadang-kadang kehilangan dong kamu minta jadwal banget gitu. Jadi kalau tadi Luna nanya perpisahan tuh seperti apa, buatku mungkin ya jadi karena ngalaminnya cukup bertubi-tubi gitu di tahun lalu. Buatku itu ya it makes human ya. Jadi kayaknya kayak you can really feel the loss gitu. Thank you so much. Aku yang makasih banyak banget udah diundang. Thank you so much. To see you and to share all your stories with us. Terima Dan kasih. sukses Thank you terus buat TS. Soon ya konser sama Andin. Yeay. TS Unplugged juga. Yes, thank you for watching. See you next Bye, episode. see you next episode.